Selamat malam, Pak Dedi. Selamat malam, Ibu Yanti. Apa Nah, kabar? kabarnya kurang baik, Pak. Perasaannya campur aduk dengan berbagai masalah dengan di kelas dengan peserta didik yang membuat perasaan saya menjadi agak buruk saat ini. Jadi boleh tidak saya minta waktu Pak Dedi sebentar untuk berbincang-bincang? Mohon share, mohon apa ya, masukan dari Pak Dedi untuk saya selanjutnya seperti apa? Iya, pokoknya saya selalu siap, Bu. Silakan, Bu, ceritakan. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi di kelas saya sepertinya agak stres juga sedikit menghadapi anak-anak karena uh, anak-anak itu kelihatannya kurang konsentrasi dengan saya pada saat saya memberikan penjelasan. Uh, Mereka macamnya kurang fokusnya tidak ke saya, tapi fokusnya ke tempat lain. Iya, iya, Ada iya. yang fokusnya ke tempat lain, ada yang sibuk mengganggu temannya, ada yang saya pikir dia sedang menulis apa yang saya jelaskan, ternyata dia sibuk menggambar seperti itu, Pak. Oh, ya, begitu ya, Bu, ya. Jadi, baik, Bu. Kira-kira dari anak-anak yang kurang fokus itu, Bu, yang Ibu lihat ya selama proses pembelajaran, kira-kira apa yang mereka lakukan ya untuk mengalihkan ya, tentu ini mau mengalihkan perhatian ya Ibu kan, Iya, mengalihkan perhatian. perhatian Ibu, kemudian Hmm. perhatian teman-teman lain juga kan mempengaruhi semuanya. Ya kira-kira, eee, apa yang dia lakukan untuk, membuat situasi itu mengalih perhatian ya dari teman-teman dan, perhatian Ibu? Mungkin bisa diceritakan kembali. Iya, Pak. Banyak sekali yang dilakukan dan bukan hanya dilakukan oleh satu orang saja. Jadi ada yang berusaha untuk mendengarkan saya, tapi teman lainnya malah menusuk dari belakang, menggoyang-goyangkan meja dari belakang, jadi kursi bagian depan ikut terganggu. Lalu ada yang memainkan ballpoint, keluar masukkan dia punya tutupan, jadinya menimbulkan keributan sehingga anak-anak lain menoleh. Jadinya mereka tidak lihat ke depan, tidak dengarkan saya. Pada saat saya memberikan pertanyaan saya lain, jawabannya jadinya lain karena mereka punya fokus ke teman yang berusaha mengganggu, ada teman yang masih jalan, ada yang mulai menguap tidur di meja. Saya tidak tahu pas saya benar-benar stres dengan keadaannya sekarang. Jadi itu yang dia lakukan Ibu ya. Iya, Pak. Kemudian kira-kira, tentu di sini ada situasi ideal kan yang, Ibu butuhkan. Kira-kira situasi ideal apa sih yang Ibu inginkan dalam, proses pembelajaran gitu? Situasi ideal yang saya harapkan ya Pak, saya berharap bahwa apa yang saya ajarkan, apa yang materi yang saya berikan di kelas itu mereka bisa simak dengan baik dengan cara benar-benar memperhatikan saya, mendengarkan saya, dibuktikan dengan pada saat bertanya, pada saat saya memberikan pertanyaan, mereka bisa jawab sesuai dengan pertanyaan saya. Itu yang saya harapkan, Pak, idealnya. Oke, jadi Ibu inginkan murid-murid ini ya bisa ya tentu tentu fokus ya pada proses pembelajaran itu ya, Bu, ya. Ya, jadi mereka bisa menyimak, kemudian, eee, Mendengar, mere menjawab mereka pertanyaan. bisa iya, jadi intinya mereka fokus pada, proses pembelajaran itu ya, Bu, ya. Iya, Pak. Kira-kira apa saja yang perlu Ibu lakukan ya ke depannya, untuk meminimalisir, eee, ya kejadian yang seperti yang sudah dialami itu, Bu? Eh, saya Mungkin bisa berencana, diceritakan. Pak, ya, saya berencana karena selama ini saya menggunakan metode ceramah. Jadi saya rencana ke depannya em, saya akan gunakan sumber belajar lain, bukan hanya dari buku teks, sehingga saya berceramah terus, tapi saya ingin menggunakan video
audio sehingga perhatian mereka bisa teralih ke materi yang saya berikan. Saya akan buat materinya dalam bentuk video, lalu menggunakan audio speaker supaya mereka bisa teralih sehingga ada niat minat untuk mendengarkan, menyimak materi yang saya berikan dengan baik. Oke, luar Seperti biasa perencanaan saya yang contohnya. sangat luar biasa Bu. Tentu membutuhkan membutuhkan waktu dan juga tenaga yang ekstra untuk bisa menciptakan hal itu semua ya. Jadi tentu perencanaan ini sangat bagus ya, pasti akan sangat berpengaruh pada peserta didik itu sendiri ya. Iya, Pak. Jadi eh, jadi di antara ya tentu dari tadi kan Ibu sudah pasti akan menyiapkan proses pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya. Iya. Ya. Jadi di antara standar proses, jadi tadi kan sudah menyiapkan proses pembelajarannya seperti apa, di antara standar proses pembelajaran yang dimiliki, kira-kira bagian mana yang menurut Ibu nantinya paling perlu Ibu tingkatkan untuk dikembangkan selanjutnya? Yang ingin saya kembangkan dan tingkatkan, Pak, di bagian kebutuhan murid, kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Saya berpikir bahwa mereka eh, anak yang jalan-jalan, sudah ke jalan-jalan tadi itu, Pak. Eh, jadi saya akan diagnostik awal, melakukan diagnostik awal dulu, supaya saya tahu kebutuhan belajarnya yang berbeda-beda. Eh, yang saya pelajari bahwa mereka itu ada yang lebih senang mendengarkan, tetapi ada yang lebih senang menonton, ada yang maunya jangan hanya ceramah, tapi mungkin dengan ice breaking, seperti itu, Pak. Jadi itu yang akan saya tingkatkan, kebutuhan belajar mereka yang berbeda-beda. Oke, luar biasa sekali Ibu. Jadi ya tentu uh, ini pasti dampaknya akan terasa langsung oleh peserta didik dan sangat bagus ya bagi saya ya Mudah-mudahan. pas perencanaan ini. Jadi eh, baik. Jadi mungkin ada apa namanya ada ada beberapa indikator. Jadi agar bisa membuat murid Ibu itu bisa memahami konsep yang Ibu ajarkan dengan lebih mudah. Ya seperti tadi sudah disampaikan. Jadi mereka bisa menikmati proses pembelajaran, ya mesti ya, mereka bisa menikmati proses pembelajaran dengan berbagai media, ada lewat video, ada lewat gambar, ada lewat hal-hal lain. Mungkin ada nyanyi juga ya Bu ya. Ya mungkin Iya, sehubungan iya. dengan tujuan ya tersebut. Mungkin ada misalkan skala 1 sampai 10 Bu. Ya jika 10 ya Ibu sudah dapat memenuhi kebutuhan peserta didik kan, begitu. Iya, Seperti yang Ibu sampaikan ya dari tadi. Jadi 0 mungkin belum memenuhi ya. iya. Kira-kira uh, Ibu ada di angka berapa ya kira-kira kalau direfleksikan ya saat ini begitu. Eh, saya merasa ya Pak, kalau untuk selama ini yang sudah terlewati ini, saya skalanya masih di 50 Pak. Masih belum maksimal, tapi saya tetap berusaha Pak, berharap eh, ini nanti dengan berbagai rencana saya, dengan diagnostik awal, dengan menggunakan modul ajar berdifferensiasi, saya skala saya bisa tambah Pak, begitu sampai di skala 7, angka 7. Oke, luar biasa Bu ya. Jadi di angka 50 ya tentu ya seperti itulah angka angka 50 yang diinginkan Bu ya. Ya tadi sudah membangun rencana juga agar selanjutnya itu bisa sampai pada angka 70. uh, angka 70. 70. Iya. Iya. Jadi kira-kira angka 70 itu seperti apa itu ya Bu?
Ah, Apa yang perlu disiapkan? di Ya. angka 70 ini ya, Pak. Saya berharap bahwa sesuai dengan rencana saya tadi ada diagnostik awal, lalu saya menggunakan modul berdiferensiasi, memenuhi kebutuhan murid yang berbeda. Saya berharap bahwa mereka bukan hanya memahami apa yang saya ajarkan, memahami apa yang saya berikan, tapi apa yang kami pelajari bersama-sama, mereka bisa ada bekal yang mereka bawa setelah mereka pelajari itu. Apalagi kalau bisa sampai mereka bisa memproduksi sesuatu dengan apa, maksudnya ada hasil karya dari apa yang telah kami pelajari, seperti itu, Pak. Oke, luar biasa Ibu, luar biasa. Perencanaan selanjutnya sangat bagus sekali. Jadi ya Ibu sudah melakukan itu semua ya Bu ya. Jadi apalagi kira-kira yang perlu ditambahkan ya yang dilakukan berbeda supaya murid Ibu ke depannya di SD Cepiwatu ini bisa kembali fokus menyimak ya penjelasan ya kepada materi yang dibawakan oleh Ibu ya saat Ibu mengajar nanti. Mungkin ada yang perlu Yang hal ditambahkan. lain yang akan ya, hal lain yang saya akan lakukan, Pak, selama ini saya kurang melakukan ice breaking, jadi mungkin ke depannya saya akan coba bukan hanya ice breaking itu bukan hanya di bagian awal pembelajaran supaya mereka fokus, tapi di pertengahan pembelajaran supaya mereka yang tadinya sibuk, mereka sudah pusing dengan materi yang banyak, kembali fokus. Saya bisa tarik kembali fokus mereka supaya fokus ke saya dengan materi saya begitu. Oke, luar biasa Ibu. Saya pikir demikian Bu, kira-kira bagaimana perasaannya saat ini? Luar biasa, Pak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan segala curhatnya. Luar biasa ya, Pak. Maksudnya dengan saling bercerita begini benar-benar membawa kelegaan saya. Semoga segala rencana saya dan segala rencana saya dan dukungan dari Bapak tadi itu benar-benar saya dapat terapkan dan berhasil. Oke, Terima kasih, terima Pak. kasih. Luar Selamat biasa Bu. malam. Ya, semoga sukses. Iya.